Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reuni 212 tahun 2025 ini bukan sekedar acara tahunan biasa. Ini adalah barometer politik yang memperlihatkan bagaimana Habibisme, kekuatan politik yang dulu pernah mengguncang Republik, kini mulai memasuki fase singkong. Sebagaimana kita ketahui bahwa tema daripada Reuni 212 tahun 2025 ini adalah dengan revolusi akhlak, ayo kita selamatkan NKRI dari penjahat. Data-data yang muncul dari lapangan jelas mempertegas bahwa masa keemasan mereka sudah hampir usai. Apakah sekaligus ini menjadi pertanda bahwa kejayaan klan Ba'alawi di Indonesia memang segera berakhir? Ini adalah pesan politik yang sangat jelas. Rizik Syihab dan FPI pernah total mendukung Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019. Namun dua kali Prabowo kalah dan tentu ia memahami satu hal penting. Dukungan Rizik tidak cukup kuat untuk mengantarkannya ke kursi presiden. Habibisme bukan lagi mesin politik yang efektif. Kedekatan dengan 212 justru bisa merusak citra pemerintahannya. Sebagai presiden periode tahun 2024 hingga 2029, Prabowo harus tampil sebagai simbol stabilitas dan persatuan nasional. Hadir di gelaran Reuni 212, resikonya terlalu besar, baik secara keamanan, politik maupun reputasi. Keputusan untuk tidak hadir bukan sekedar jadwal padat. Itu adalah isyarat dingin dari Prabowo kepada Rizik Syihab bahwa era kalian sudah bukan lagi faktor penentu. Inilah fakta paling telanjang dari seluruh rangkaian kegiatan Reuni 212 tahun ini. Panitia mengundang berbagai tokoh, namun tidak mengundang Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia. Mengapa? Karena bagi sebagian habaib garis keras, Jokowi dan keluarganya adalah musuh ideologis sejak tahun 2016. Bahkan setelah Jokowi lengser, dendam sosiologis itu terus dipelihara. Mereka tidak melupakan pembubaran FPI, proses hukum terhadap Rizik Syihab, dan narasi Islamofobia yang mereka sematkan pada pemerintahan Jokowi. Bagi mereka, Gibran hanyalah perpanjangan tangan ayahnya. Karena itu, keputusan tidak mengundang Gibran bukan sekedar teknis. Ini adalah deklarasi politik terselubung bahwa sentimen anti-Jokowi masih hidup dan Rizik Syihab tetap memainkan narasi ini. Sejak kelahirannya pada tahun 2016, aksi 212 identik dengan aksi sholat subuh berjamaah, longmas pagi, dan tablik akbar sejak fajar. Namun di tahun 2025, acaranya digeser ke sore hari. Ini bukan keputusan sembarangan, ini adalah strategi. Panitia tampaknya sadar bahwa masa akan jauh lebih sedikit. Antusiasme politik telah merosot. Kekuatan mobilisasi tidak lagi seperti dulu. Sore hari adalah zona aman. Kalau sepi tidak terlalu kelihatan. Durasi pendek, tidak perlu persiapan panjang. Netizen pun menyindir, petugas keamanan lebih banyak daripada peserta reuni. Sebuah tamparan keras bagi gerakan yang dulu pernah menggetarkan Jakarta dan Republik pada umumnya. Yang paling mencolok dari perayaan Reuni 212 tahun ini adalah jumlah massa yang sangat sedikit. Tidak ada lautan manusia, tidak ada lagi mobilisasi lintas ormas, bahkan banyak yang datang hanya karena penasaran, bukan karena loyalitas. Ada dua faktor utama yang jadi penyebabnya. 1. Rizik Syihab kehilangan magnet. Kasus hukum yang berulang, konflik internal, serta sikap eksklusif terhadap gelar Habib keturunan Nabi membuat pemerintah yang berpengaruh. Dan inilah dampak besar dari diskursus nasab yang dipelopori oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Generasi Muslim baru lebih kritis. Narasi seperti Bela Islam 212 jilid berikutnya atau turun karena komando habaib sudah tidak mempan lagi. Habibisme jelas kehilangan relevansinya dan Reuni 212 tahun ini memperlihatkan itu tanpa bisa disembunyikan. Sambutan dan amanat dari imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab fa'alaihi falyatafaddal. Kita sambut semua dengan takbir.
Reuni 212 tahun 2025 menjadi bukti paling nyata bahwa pengaruh politik Rizik Syihab dan jejaring Habaib telah runtuh. Habibisme memasuki fase terminal akhir dan 212 kini hanya menjadi ritual nostalgia bagi gerakan yang sudah kehilangan masa depan politik. Dulu, gerakan 212 adalah gelombang besar yang mengubah peta politik. Namun kini, ia sekedar bayangan pucat pasi dari kejayaan yang digagas oleh Rizik Syihab ini. Kesimpulannya, sejak kala Habibisme telah tiba, klan Ba'alawi akan rungkat serungkat-rungkatnya. Bagaimana menurut pendapat sahabat? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe.